Moshi. Halo minasan. O genki desu ka? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Wita Aryani Nihastawulan dengan NIM akhir 047, Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi mata kuliah Mikologi Pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Anton Muhibudin, SPMP. Materi yang akan dibahas mengenai film Basidiomycota berserta salah satu spesies dari film Basidiomycota yaitu jamur Amanita caesarea. Untuk topik yang akan dibahas yaitu pendahuluan, lalu film dan ciri-ciri Basidiomycota, kemudian jamur Amanita caesarea berserta morfologi, habitat, distribusi, dan tanaman inangnya. Baik, mari kita mulai dengan topik yang pertama, yaitu pendahuluan. Mikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jamur, mulai dari karakteristik, ciri-ciri, struktural, morfologi, siklus hidup, serta perilaku fisiologis jamur. Jamur atau dikenal dengan sebutan fungi merupakan mikroorganisme yang tidak memiliki klorofil, mempunyai sel tunggal, eukariotik, mempunyai dinding sel dari kitin atau selulosa, dan mampu bereproduksi secara seksual dan aseksual. Fungi dapat ditemukan pada berbagai substrat, baik di daratan, perairan, maupun udara. Tidaklah sulit menemukan fungi di alam, karena bagian vegetatifnya yang umumnya berupa miselium terlihat pada substrat yang membusuk seperti buah yang terlalu matang, kayu yang lapuk, kemudian makanan yang membusuk, dan sebagainya. Conidia atau tubuh fungi memiliki warna yang beragam dan bisa ditemukan pada daun, batang, buah, kertas, kayu, dan sebagainya. Topik selanjutnya yaitu film Basidiomycota. Istilah Basidiomycota berasal dari bahasa Yunani, yaitu basidium. Basidium merupakan suatu tahapan diploid dalam daur hidup Basidiomycota yang berbentuk seperti gada. Terdapat sekitar 25.000 spesies Basidiomycota yang sudah teridentifikasi. Kemudian topik selanjutnya yaitu ciri-ciri dari film Basidiomycota. Basidiomycota memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, multiseluler atau bersel banyak. Kemudian, jamur Basidiomycota berukuran besar atau makroskopis karena dapat dilihat secara langsung sehingga tidak membutuhkan alat bantu seperti mikroskop untuk melihatnya. Bersifat saprofit atau parasit pada organisme lain. Kemudian, semua anggota divisi Basidiomycota berhabitat di darat. Lalu, hifanya bersekat, mengandung inti haploid dengan sambungan apit atau clamp connection. Selanjutnya, mempunyai tubuh buah yang bentuknya seperti payung, yang terdiri dari bagian batang dan tudung. Lalu, bentuk tubuh buah bervariasi, ada yang seperti payung, bola, papan, lembaran berlekuk-lekuk, dan sebagainya. Dan yang terakhir, warna tubuh buahnya beraneka ragam. Untuk ciri-ciri selanjutnya yaitu tubuh buah atau yang disebut sebagai basidiokarp terdiri atas jalinan hifa, bersekat, dan dikariotik atau setiap intinya berpasangan. Ciri-ciri selanjutnya yaitu basidiokarp sering membentuk struktur seperti batang yang disebut stalk dan seperti payung yang disebut tudung. Selanjutnya, dinding sel terdiri dari kitin dan glukan. Dan yang terakhir, alat reproduksi Basidiomycota berupa basidium. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jamur Amanita caesarea. Salah satu spesies dari
Filum Basidiomycota yang terkenal selain jamur merang, jamur kuping, dan jamur tiram ialah jamur kaisar. Nama spesies Caesarea berasal dari bahasa Latin, yaitu Caesareus, yang memiliki arti kaisar. Kaisar Romawi terdahulu merupakan orang yang memberi nama kaisar untuk jamur ini, yang merupakan makanan favoritnya. Jamur kaisar merupakan jamur multiselular makroskopis yang dapat dikonsumsi karena aroma dan rasanya yang enak. Nah, jamur kaisar memiliki klasifikasi sebagai berikut, yaitu termasuk dalam pindong fungi, filum Basidiomycota, kelas Agaricomycetes, ordo Agaricales, famili Amanitaceae, genus Amanita, dan spesies Amanita caesarea. Kemudian, karakteristik umum jamur kaisar. Seperti gambar di samping, morfologi jamur kaisar dapat dikatakan sangat menarik. Jamur kaisar berbentuk seperti payung dengan tudung berwarna jingga hingga kemerahan dan stile berwarna kuning. Widiana 2018 menyatakan bahwa jamur ini beracun dan mematikan jika dikonsumsi. Akan tetapi, pernyataan tersebut kurang tepat, dikarenakan menurut O'Reilly 2016, jamur kaisar merupakan jamur yang dapat dimakan, terutama pada saat fase telurnya. Di Italia sendiri, jamur kaisar merupakan jamur yang sangat terkenal untuk dapat dikonsumsi selama lebih dari 2000 tahun. Bagaimanapun juga, semua spesies jamur yang liar yang bisa dimakan harus benar-benar dimasak dengan kematangan yang tepat terlebih dahulu sebelum dapat dimakan. Di Italia, jamur kaisar yang dikenal dengan nama Ovolo Buono dan biasanya pada saat dimasak hanya diiris dan digulung serta ditaburi garam sebelum dibumbui dengan air perasan lemon, minyak zaitun, dan lada. Ivanova et al. 2019 mengatakan bahwa jamur kaisar merupakan sumber nutrisi yang baik karena proteinnya yang lebih tinggi serta mengandung serat makanan dan mineral yang penting. Selain itu, mengandung banyak komponen fitokimia yang berbeda seperti senyawa fenolik, asam askorbat, dan karotenoid. Oleh karena itu, jamur kaisar merupakan makanan sehat dalam makanan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas morfologi jamur kaisar. Widiana 2018 dan O'Reilly 2016 menjelaskan bahwa jamur kaisar merupakan jamur Ectomycorrhiza yang biasa tumbuh di bawah pohon ek pada hutan campuran di daerah Eropa dan Afrika Timur. Nah, untuk morfologinya sendiri terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, tudung atau disebut topi. Tudung kaisar memiliki lebar 5 hingga 18 cm, berwarna oranye terang kemerahan hingga oranye kusam, sering menjadi kurang lebih berwarna pucat pada saat tua, memiliki sisi yang halus, serta terdapat lurik. Meskipun permukaannya sebagian besar halus, namun pada ujung tudung terdapat sedikit lurik, serta terdapat volva sebagai bercak putih tebal yang berukuran besar. Dagingnya berwarna putih kekuningan tepat di bawah kulit dengan tebal 0,2 cm di atas batang. Terus selanjutnya batang. Batang jamur kaisar memiliki ukuran panjang 6-13 cm dan lebar 1,5 sampai 2,5 cm, berbentuk silindris, berwarna kuning. Maaf, saya ulangi lagi. Untuk batangnya memiliki ukuran panjang 6-13 cm dan lebar 1,5 sampai 2,5 cm, berbentuk silindris, berwarna kuning, dengan kulit yang halus di bawah cincin,
atau disebut anulus, dan sedikit lurik di bagian atas. Bagian selanjutnya yaitu vulva. Vulva ini tingginya mencapai 6 cm, ukurannya cukup tebal, sekitar 0,4 atau 0,5 cm, yang terhubung ke batang hanya di bagian pangkal batang. Ketika jauh dari batang, membrannya agak tangguh, berwarna putih di bagian permukaan luar, serta berwarna oranye keputihan di permukaan bagian dalam, kecuali pada titik kontak dengan batang, di mana berwarna kuning. Anggota badan internal ditempatkan agak tinggi pada permukaan bagian dalam vulva. Bagian selanjutnya yaitu cincin. Cincinnya memiliki ukuran yang cukup tebal, lebar, dengan membran berwarna kuning. Terdapat sedikit lurik di sisi atas, serta dapat dirasakan juga di bagian bawah. Nah, yang bagian terakhir yaitu daging buah. Dagingnya keras, padat, lalu bagian tengahnya lembut seperti kapas, berserat di batang, berwarna putih di bagian dalam, dan berwarna kuning di bagian luar. Serta rasanya tidak enak dikonsumsi ketika jamur tersebut sudah memasuki fase tua. Lalu selanjutnya, habitat dan distribusi jamur Amanita caesarea. Habitat jamur kaisar berada di Eropa Mediterania yang berasosiasi dengan hutan ek yang lebat dan spesies kayu keras lainnya. Jamur kaisar memiliki jangkauan distribusi di sekitar Mediterania dan cekungan laut hitam. Jamur kaisar juga dikenal dari Afrika Utara, bagian selatan Eropa, di zona termofilik seperti Austria, Italia, Prancis, Spanyol, dan Maroko. Kemudian juga dikenal di wilayah Kaukasus seperti Georgia dan Turki. Nah, untuk topik yang terakhir yaitu tanaman inang jamur Amanita caesarea. Jamur kaisar membentuk ektomikoriza dengan beberapa tumbuhan inang, termasuk dari berbagai jenis spesies dari pohon pinus, kemudian dari pohon kastenya, dan beberapa genus dari pohon quercus. Sekian penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Arigatou gozaimasu.